Buah kedondong beli di pasar baru. Gimana kabar pengunjung salah jurusan, baik kan? Haha. Kesempatan kali ini kita akan membuat teman-teman akan tercengang dengan potensi negara ini yang harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin, yaitu santet. Kenapa harus membahas santet? Langsung saja ya, saya jelaskan. Baiklah, kita mengetahui tentang jasa pengiriman barang kan atau ekspedisi sudah jadi kebutuhan pokok bagi kita yang sering belanja online. Semakin cepat pengiriman, semakin bagus jasa pengiriman itu. Apalagi barang yang kita tunggu utuh dan sesuai yang kita harapkan. Jasa pengiriman biasa dikirimkan lewat darat, udara, sampai laut. Tapi kita mengetahui modal untuk usaha ini butuh biaya besar dan tenaga kerja yang banyak juga. Nah, kali ini kita bakal mengekstrak budaya Indonesia murni, yaitu perdukunan, khususnya di bidang santet menyantet. Tapi kita nggak membahas mengenai santet menyantet menyakiti orang, tapi bagaimana menggunakan santet secara benar dan sesuai dengan zaman. Kalian tahu kan kalau santet itu biasanya untuk mengirimkan penyakit atau barang tajam seperti paku, jarum, pisau martil, zampaku tahu, gosip tetangga. Itu abaikan aja. Dan menggunakan ritual yang dilakukan oleh dukun untuk mengirimkan hal-hal tadi. Tapi itu masih dalam tindakan yang negatif dan mencelakakan orang. Bagaimana kalau santet dijadikan santet ekspres atau jasa ekspedisi menggunakan sarana santet? Masih belum nyambung? Oke, saya bahas biar lebih paham. Kalian tahu kan kalau santet itu untuk mengirim sesuatu. Nah, kali ini yang bakal kita kirim itu adalah barang. Proses santet yaitu mengubah material padat menjadi halus lalu dipadatkan lagi. Lebih mudahnya seperti video call atau telepon. Kita mengirimkan suara lalu disalurkan pakai antena tower dalam bentuk data. Lalu disampaikan ke HP lain dalam bentuk suara lagi atau gambar atau video. Prosesnya sama juga kan? Cuman bedanya ini menggunakan jasa dari dukun. Bayangkan jika kita bisa mengirimkan barang tanpa harus lewat transportasi darat, laut, dan udara, tapi pakai santet. Menggunakan kemampuan dukun ini luar biasa kan? Ini bisa menjadi revolusi industri jasa pengiriman barang. Tanpa perlu takut macet atau lama dalam menunggu barang, tapi langsung ke tujuan. Namun, perdukunan masih hal tabu dan sakral, jadi masih belum ada yang berinisiatif untuk menggunakan kemampuan ini untuk jadi jasa pengiriman. Padahal ini merupakan peluang usaha yang luar biasa. Kenapa masih tidak ada yang memikirkan cara ini untuk usaha jasa pengiriman? Mungkin karena belum terpikirkan. Jadi sebagai entrepreneurship dan sebagai warga negara Indonesia, kita harus berusaha mengembangkan potensi dari budaya negara ini, khususnya dunia perdukunan. Namun kita masih minim dalam pengetahuan dan informasi mengenai perdukunan ini, khususnya dunia santet. Semoga jasa bagi teman-teman yang punya kenalan dukun bisa merealisasikan peluang usaha ini dan bisa bersaing dengan industri pengiriman barang. Dengan ini kita bisa mensejahterakan dan membuat image baik bagi dunia perdukunan. Jika kita pikir-pikir lagi, santet malah lebih modern dari teknologi masa kini yang baru bisa kirim suara, gambar, dan video. Tapi nenek moyang sudah bisa kirim barang lewat santet. Jadi sebenarnya kita yang terbelakang dibandingkan nenek moyang kita. Kalau dipikir-pikir, mereka juga dah bisa teleponan lewat telepati kayak di film Pendekar-Pendekar. Tapi bagaimana caranya? Mari kita gali sama-sama dan cari informasi, karena nggak ada yang tidak bisa dipelajari di bumi ini.